Alhamdulillah saya tertarik dan saya ikut gabung. Saya belum lama, saya baru kurang lebih 2 tahun saya bergabung di PVC. Tapi 2 tahun langsung menakodai PVC ini. Gimana ceritanya? Ya, saya juga tidak tahu persis awal mulanya kenapa saya jadi itu sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PVC. Iya. Tapi pada saat itu ada semacam ya guyonan ya. Guyonan itu sangat menarik bagi saya. Pada saat masuk saya resmi ya menjadi anggota. Tapi kemudian ada banyolan dari Ketua Umum yang lama, Pak Irjen Pol Purnawirawan Pamuji menyampaikan, "Ci, lu benar mau masuk?" katanya. Loh, saya ini memang tertarik, ingin masuk. Gimana mau masuk? Mau kita ini mau bubar kok mau masuk. Orang mau bubar. Orang mau bubar kok mau baru mau masuk. Ya, bagi saya seperti dia tidak ada istilah memang semua itu terlambat bagi saya. Boleh saja Bapak bubar, saya kemudian bikin lagi, saya bilang gitu. Mau saya bikin lagi, saya halangi untuk jangan jadi bubar gitu. Ya, itulah pertama saya juga kaget, apa benar ternyata tidak. Itu hanya banyolan saya, guyonan. Salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara program Living in Serpong. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa ini siapakah beliau? Namanya sudah sangat dikenal. Dia adalah Irjen Pol Dr. Andes Puji Hartanto Iskandar. Saya buka dulu ya Pak. Oh, iya. Ya, biar lancar kita ngomong. Oke. Saya juga ikut buka gitu ya. Ya. Yang penting kan kita sudah prokes dan kita kondisinya kita semua dalam kondisi negatif. Betul. Baru habis di swab. Sebelum berangkat. Iya. Nah, Puji Hartanto Iskandar, dia adalah salah seorang putra terbaik di negeri ini. Faktanya apa? Dia mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi pada negeri ini. Tidak sedikit jabatan strategis yang pernah dipercayakan negara kepadanya. Kita sebut saja salah satunya. Dia adalah ajudan Wapres Hamzahas. Lalu kemudian di bidang kepolisian tidak terhitung lagi posisi strategis yang pernah dipercayakan kepadanya. Tapi saya hanya ingin menyebut jabatan dalam 7 tahun terakhir ini. Di antaranya adalah Kakor Lantas Polri, kemudian Gubernur Akpol, lalu Kapolda Sulsel, Sulawesi Selatan. Nah, ketika menyelesaikan tugas sebagai Kapolda, Pak Puji ini lalu kemudian didapuk lagi menjadi Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Ini luar biasa. Terus setelah itu kemudian dia kembali pada urusan kepolisian. Nah, kali ini dia menjabat sebagai komisioner, salah seorang komisioner di Kompolnas sampai saat ini. Selain itu, selain jabatan formal, berbagai jabatan kemasyarakatan yang diembannya. Salah satunya adalah Ketua Umum Volkswagen Fan Club atau disingkat VPC. Nah, tentu kali ini kita akan berbincang seputar di luar jabatan formal. Nah, kami akan lebih santai berbincang seputar PVC. Ya, menariknya, kira-kira awal bulan ini PVC mengadakan tour ke Sumatera yang bertajuk PVC Tour Sumatera 2021. Sebelumnya kita sudah publikasi foto-fotonya, sangat menarik Pak. Itu direspon banyak pembaca karena waduh ini konvoi Volkswagen. Nah, sekarang ini saya bertemu langsung dengan Pak Puji. Selamat datang, Pak. Selamat datang juga. Ya. Kalau selama ini kita lihat foto-fotonya, sekarang kita ingin mendengar langsung bagaimana perjalanan dalam Tour Sumatera ini. Silakan, Pak.
Ya, sebelum saya menceritakan tentang tur PPC Sumatera 2021, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit tentang komunitas daripada PPC itu sendiri. PPC ini adalah termasuk satu perkumpulan komunitas penggemar VW kombi ya. Iya. Ini tertua terasa di Indonesia. Ya, dia berdiri PPC ini tanggal 13 Oktober tahun 1981. Waduh. Ya. Jadi bayangkan saya belum lulus dari pendidikan Akabri, ya. Nah, ini sudah lahir PPC. Saya lulus Akabri tahun 1983. Dan alhamdulillah setelah saya juga mendengar, kemudian melihat ya, apa yang menjadi visi misi dari PPC itu sendiri luar biasa, terutama dalam hal ya, berkaitan dengan kekeluargaan di sana lebih menonjol ya. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan hubungan silaturahmi antara komunitas itu PPC dengan komunitas VW lain. Ya, kalau PPC kan itu hanya kombi, tapi dengan VW lain seperti ada komunitas VW Safari, VW Kodok, ya, dan yang lain itu sangat bagus lah. Dan di event-event yang kaitan dengan adanya suatu jambore, ya, kemudian ada juga kegiatan yang sifatnya bencana alam, ya, itu PPC ikut terjun langsung untuk melakukan kegiatan penyentuhan pedulian kepada masyarakat. Nah, itulah salah satu yang mungkin PPC ini bertahan sampai dengan sekarang. Nah, kebetulan juga selain itu ada kegiatan bakti sosial yang juga dilakukan oleh PPC pada saat di mana ada suatu daerah yang memerlukan, nah itu dilakukan oleh PPC. Nah, bagi saya sendiri, saya adalah memang penggemar daripada otomotif. Iya. Dari mulai saya sepeda motor, saya juga menggemar, ya. Nah, terus kemudian dari Jeep, saya juga penggemar. Nah, termasuk salah satunya terakhir ya kombi ini. Nah, dengan melatar belakangi pada saat itu, ya melihat ada satu event, kemudian ada senior menyampaikan, ayo ikut gabung di PPC. Ya, alhamdulillah saya tertarik dan saya ikut gabung. Ya. Saya belum lama, saya baru kurang lebih 2 tahun saya bergabung di PPC. Tapi 2 tahun langsung menakodai PPC ini. Gimana ceritanya? Ya, saya juga tidak tahu persis awal mulanya kenapa saya jadi itu sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PPC. Yes. Tapi pada saat itu ada semacam ya guyonan ya. Guyonan itu sangat menarik bagi saya. Pada saat masuk saya resmi ya menjadi anggota. Tapi kemudian ada banyolan ya, dari Ketua Umum yang lama, Pak Irjen Pol Purnawirawan Pamuji menyampaikan, Ci, lu benar mau masuk katanya. Loh, saya ini memang tertarik, ingin masuk. Gimana mau masuk? Mau kita ini mau bubar kok, mau masuk. Orang mau bubar kok mau masuk. Ya, bagi saya seperti Mbak Lindia tidak ada istilah memang semua itu terlambat bagi saya. Boleh saja Bapak bubar, saya kemudian bikin lagi, saya bilang gitu. Pas saya bikin lagi, saya halangi untuk jangan jadi bubar gitu. Itulah pertama saya juga kaget, apa benar ternyata tidak. Itu hanya banyolan saya, guyonan. Nah, mungkin awal dari situ ya aktivitas bersama teman, touring yang nggak terlalu jauh lah ya. 2-3 kali saya ikut touring. Ada ke Jogja, terus kemudian ke Banyuwangi, terakhir ke Merak, ya. Dan yang menarik lagi yaitu tadi
kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin tidak touring lama atau jauh, ya, sekedar kumpul di mana bawa mobil kombinya, ya, kita panasin, ya, itu juga sudah hal yang menarik. Nah itulah salah satu kegiatan saya. Nah dengan mungkin aktivitas di situ teman-teman pada saat kemudian ada rapat umum anggota, kemudian sepakat menunjuk saya sebagai ketum. Nah saya menerima mandat ini serah terima dari Pak Pamuji. Dari Pak Pamuji. Pak Pamuji ini sendiri adalah ketua umum ya pertama, dan saya mungkin yang kedua. Pendirinya sendiri itu ada Pak Irjen Pol Purnawiran Pak Atok. Nah, itu juga dari mantan polisi purnawirawan, dan pada saat acara pengukuhan saya sebagai ketum juga beliau hadir, Pak Atok, sebagai pendiri dengan teman-teman yang lain. Ya alhamdulillah mandat itu bisa saya terima, dan akhirnya saya juga mencoba membuat semacam kepengurusan, dan kepengurusan sudah terbentuk. Nah, kita mencoba program. Nah kegiatan yang tadi Pak saya sampaikan bahwa memang ada kegiatan touring ya, VPC ke Sumatera tahun 2021. Itu berawal dari salah satu anggota VPC yang memang istrinya asli dari Sumatera Barat, ya. Kemudian beliaunya ini anggota, ya sebut saja nama Pak Andarko, itu tinggal pernah kerja juga di Sumatera Barat, jadi tahu persis tentang kondisi Sumatera Barat. Nah ceritanya beliau mau nostalgia main ya, ke Sumatera Barat. Ya singkat cerita, kemudian di WA Group, ya, siapa yang mau ikut? Nah, sambil beliau mempori daerah yang mau dilewati itu kan, dari mulai pesisir barat ya di Lampung, kemudian sampai ke Bengkulu, terus ke Padang, kemudian Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Itu sih awal mulanya. Respon itu sangat bagus sama teman-teman, karena ya selama ini sudah kita rasakan touring itu enjoy banget gitu, sehingga luar biasa yang terus merespon untuk ikut. Salah satunya waktu itu saya belum tertarik karena waktu itu dihitung waktu lama ya, 9 hari. 9 hari sampai dengan kembali ke Jakarta, itu baru sampai di Pekanbaru. Sampai Jakarta 9 hari. Nah, kemudian ada senior kita ya, Pak Usman Hadi, kan dia juga sangat penghobi daripada mobil-mobil tua gitu ya, termasuk dia adalah motoris ya. Touring pakai motor tuh beliau masih beliau lakukan, Pak Usman Hadi, dan luar biasa kondisi fisik dan sebagainya. Nah, dia juga akhirnya terus ikut daftar. Wah, ini jadi magnet yang luar biasa. Begitu daftar, lebih banyak lagi yang mau ikut. Nah, bahkan beliau bilang, wah kalau sampai di Pekanbaru aja kecil katanya. tanggung. Saya akan sampai di KM0, sampai di Aceh katanya gitu. Biar betul-betul itu Sumatera katanya. Sumatera. Sesuai dengan judulnya. Sesuai dengan judulnya. Nah dari situlah kemudian dipastikan harus dibuat semacam organisasi yang bagus, terorganize, ya, sehingga tidak menimbulkan yang tidak ingin. Ya, dibuatlah organisasinya untuk melakukan kegiatan itu. Ya salah satunya ya Pak Andarko itu sebagai PO-nya, ya kan? Wah, project officer-nya ya yang bertanggung jawab pulang pergi. Melihat itu diputuskan, oke, kita sampai di KM0. Nah ternyata teman-teman ada juga yang karena kerja ya, kemudian mungkin meninggalkan keluarga-keluarganya, jadi akhirnya tidak sampai dengan Aceh, sampai dengan Pekanbaru saja terus kembali. Nah salah satunya saya sendiri juga tidak bisa sampai ke Aceh karena terlalu lama, jadi
Kalau full itu sampai dengan tanggal 5 Desember baru nanti sampai di Jakarta. Nah, saya sendiri memilih yang kemudian cukup 9 hari sampai Pekanbaru dan kembali. Itulah kemudian di arrange dan alhamdulillah semua sepakat. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu kembali dari Payakumbuh, Pekanbaru. Terus kemudian yang kelompok kedua Payakumbuh langsung ke Medan, ke Aceh. Kami alhamdulillah malam lalu sampai di Jakarta beserta 5 kombi yang lainnya. Nah, itu ikut kembali sampai Jakarta selamat. Kemudian yang ada 7 kombi itu ke KM0 ke Aceh bersama Pak Usman Hadi. Nah, ini kan nggak lengkap rasanya kalau nggak memanggil Om. Ini kan panggilan khusus. Ya, panggilan khusus kita kalau di teman-teman kumpul tuh Om gitu ya. Atau juga ada nyebutkan inisial ya. Kalau saya dipanggil ya bisa saja Om PJ. Sebenarnya inisial saya PJ. PJ ya. Atau kalau nomor register saya 516. Saya ini adalah anggota pada saat itu sudah 516. Terakhir itu ada sampai dengan kemarin itu 520. Makin bertambah. Nah, gini Om, ini kan perjalanan panjang. Sementara harus membawa mobil klasik. Nah, bagaimana persiapannya itu? Iya. Tadi seperti saya katakan bahwa dengan adanya kemudian sudah diorganize, ada PO-nya, kemudian ada bagian teknisi, bagian dokumentasi, bagian keamanan dan sebagainya itu ada. Saya sendiri sebagai penanggung jawab tour itu, yang sudah barang tentu setiap pelaksanaan touring kita ada scruting. Jadi kendaraan itu dilakukan pemeriksaan, ya detail di salah satu bengkel yang sudah kita siapkan. Ya, nah di situ kita diperiksa semua kondisi fisik dari kendaraan itu. Nah, sudah oke. Nah, kemudian tetap juga ada peralatan-peralatan yang harus kita bawa, kita siapkan, ya, untuk sebagai cadangan apabila di satu tempat ada hal yang trouble gitu ya. Itu juga kita lakukan. Jadi prinsipnya kendaraan itu sebelum berangkat harus di-scruting, harus diperiksa ya, detail oleh mekanik yang memang menangani masalah mobil VW kombi ini. Nah, tadi saya katakan juga ada peralatan yang memang juga harus dibawa wajib oleh masing-masing peserta di dalam kombinya itu. Nah, apa itu? Ya salah satu misalnya katakanlah itu tali kipas ya. Kemudian tali gas, kemudian kopling, sikring, ya kan, sebagai macam yang biasa mungkin tidak terlalu bisa kita tebak tiba-tiba sikring putus, ya. Tiba-tiba mungkin tadi kabel gas putus. Mobil saya mengalami kabel gasnya putus. Itu waktu berangkat? Ya waktu pulangnya. Oh justru pulangnya. Waktu pulangnya tiba-tiba kok hilang gasnya, ternyata putus dia. Mungkin pada saat diperiksa itu mungkin masih bagus ya. Iya. Karena lain dengan mobil-mobil yang sekarang sudah canggih-canggih ya. Jadi mungkin kabelnya kan kalau mobil sekarang kan dipukul ini kan nggak mesti telanjang aja, ada serabut-serabutnya mungkin kena gesek-gesekan itu. Berarti kalau gitu menyertakan teknisi sendiri Pak? Ya, jadi itu juga satu SOP kita pada saat kita touring itu sudah barang tentu ada teknisi ya yang harus ikut di dalam kegiatan touring itu. Jadi ada 2, ya minimal 1, ini ada 2 kemarin yang ikut ya untuk apabila ada kendaraan kita yang trouble, beliau ini langsung atasi dan memang karena sudah profesional dan dia memidanginya, jadi ya tahu aja apa yang rusak. Nggak sampai 10 menit, 5 menit udah jalan lagi. Iya. Itu menunjukkan bahwa si mekanik ini ya profesional. Nah itu kita bawa. Termasuk waktu kita bagi 2 grup itu, grup pertama juga ada kembali itu ada teknisnya, yang grup kedua yang ke Aceh juga ada teknisnya. Terus gini Om, ini kan peserta mobilnya sudah dinyatakan siap berangkat. Bagaimana dengan orangnya? Ini kan masa pandemi. Iya.
Kembali bahwa masa pandemi sudah mulai mereda, tapi kita juga tidak menganggap ini sudah bebas. Tetap kita lakukan pada saat sebelum berangkat tuh kita lakukan swab antigen untuk memastikan bahwa kita yang berangkat ini semua negatif. Kita lakukan semua. Sudah nyatakan negatif baru kita berangkat. Sambil tetap ya namanya menjaga prokesnya, pakai masker. Kemudian kita juga bisa saja ya apa yang kemudian kita tidak inginkan terjadi, misalnya menjaga jarak gitu. Itu juga kita juga lakukan. Harus ada prokes keras itu. Ya alhamdulillah ini kita lakukan. Kemarin saya pulang sama istri saya, terus cek lagi kalau sudah pulang sampai di rumah swabnya alhamdulillah kita negatif. Jadi teman-teman pun sudah saya pantau, sudah monitor yang sudah kembali itu alhamdulillah negatif. Indikasinya pada saat perjalanan tidak ada, sekali lagi alhamdulillah tidak ada dalam satu keluarga atau peserta itu yang sakit. Ya. Apakah demam, apakah pusing, tidak ada, semua sehat. Padahal kita dianggap dalam perjalanan itu kan tidak tidur nyaman, ya, tidur ayam gitu kan, duduk juga udah nggak ke kiri, nggak ke kanan, kaki nggak bisa selonjor segala macam, udah pokoknya ya begitulah kondisinya. Tapi alhamdulillah semua bangun pagi sehat, walaupun ya tadi mungkin tidur baru ada yang nyampe sekitar jam 11, ada sampai di hotel, ada yang memang sampai dengan jam 1, ada juga memang yang di awal jam 4, jam 5 kita sudah masuk ke satu kota gitu. Nah, dalam perjalanan ini, Om rasakan yang paling berkesan ketika di mana? Ya, pertama kan kalau kita mau melihat dari visi misi VPC itu sendiri, itu kan ada 4 hal yang saya sampaikan sejak saya menjadi ketum ini. Pertama, jadikan bahwa VPC ini sebagai wadah untuk silaturahmi. Wadah untuk silaturahmi. Dan ini sudah terbukti. Ya, sangat kental silaturahminya. Bahkan sudah tidak ada, mohon maaf sekali lagi, miskomunikasi sudah tidak ada. Mau sebut kamu monyong pun, ya, kepalanya dipegang begitu aja udah ada masalah. Jadikan kita untuk tos gitu ya, itu kepalanya anggota kita, teman kita pegang, yes, ya. Itu enggak. Jadi situ bentuk suatu keakraban dalam silaturahmi. Sudah tidak ada bedanya tadi ya, kalau katakan dia yang katakanlah anak-anak, terus kita yang tua, itu tidak ada beda. Semua happy. Nah, kemudian dari hal lain yang menjadi wadah tadi untuk rekreasi. Nah, jadi dari silaturahmi kita rekreasi, kita jalan kan, jalan kan untuk melakukan kegiatan touring tadi, itu rekreasi, melihat ke tempat-tempat yang memang ya daerah wisata untuk kita bisa menambah satu kegiatan yang bisa membahagiakan, ibaratnya terpesona gitu. Nah, ini kita dapatkan pada saat kita rekreasi itu. Nah, itu di situ. Nah, yang berikutnya untuk kreasi itu membuat inovasi, kreativitas. Nah, di VPC ini banyak teman-teman yang kreatif terhadap apa yang dia miliki di kendaraannya gitu ya. Nah, sehingga di antara mobil 1, mobil 2 yang lain tuh tidak ada yang sama, masing-masing itu ya. Boleh kita meracuni, boleh kita mengkompori, tapi dia punya style sendiri, kreasi sendiri. Ya. Ada teman yang memang ya dia punya kreatif, untuk jarak jauh mungkin misalnya ya, gimana ya supaya bensinnya nggak kehabisan. Nah, kadang-kadang kan kita punya itu namanya instrumen pedometernya, kemudian panel bensinnya juga itu udah tidak akurat. Itu namanya mobil tua kan? Iya, betul. Nah, kadang-kadang kita isinya separuh atau udah full aja. Atau seperempat, yang kasih seperempat tahunnya udah habis. Nah, nanti ada saya ceritanya. Jadi itulah teman-teman kreatif. Nah, dipasanglah situ jerigen di belakangnya hanya untuk kita berangkat.
saya sendiri apa ya, pikir-pikir nanti kalau teman-teman ini tidur di tengah jalan, kemudian nggak ada dapat hotel, dapat perumahan nama hotel pada penuh segala macam, walaupun sudah di-arrange. Saya bikin ada kasih tenda ya, namanya camper ya. Nah, camper ini kita pasang, kita taruh nanti pada saat kita perlukan. Nah, itu muncul untuk kreasi-kreasi teman-teman. Nah, setelah itu baru kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi selain itu sudah kita dapat, nah kita berkeinginan setiap kita lakukan touring ya, itu saya bilang rasa kita peduli, rasa kita berbaginya, walaupun kita sedikit harus ataupun kita sudah rencanakan atau tidak kita rencanakan, itu bisa kita lakukan. Saya bilang itu harus, dan itu merupakan ciri khas kita lagi PPC, touring sambil bersosial. Nah, salah satunya waktu kita touring Sumatera ini ada kita melakukan kegiatan juga bakti sosial di Padang sama Bukit Tinggi. Dalam bentuk apa, Om? Ya, bentuknya itu dalam rangka pemeriksaan mata kepada anak-anak SD, SMP, dan SMA. Nah, karena kita sendiri keterbatasan berkaitan dengan masalah anggaran segala macam, kita bisa bersinergi. Nah, saya waktu itu menyampaikan coba kita bersinergi. Alhamdulillah kita dapat teman, terus kemudian dia tergabung dalam Lions Club. Nah, Lions Club ini kan adalah organisasi yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, setelah saya komunikasi, nah itu tadi bisa untuk berbagi untuk kaitan dengan masalah pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis. Nah, disitulah kita terjalin komunikasi untuk bantuan sosial. Nah, karena saya sendiri di anggota Komisioner Kompolnas, kita juga ingin melihat bagaimana ya bahwa anggota Polri di lapangan itu bisa bekerja dengan baik, bisa bersinergi dengan lembaga pemerintahan atau dengan organisasi. Nah, salah satunya dengan pendidikan. Akhirnya kita mencoba komunikasi dengan Polri, Polda setempat, Polres setempat, Padang dan Bukit Tinggi untuk mengarrange acara ini. Kita tadi kerjasama juga dengan Kompolnas lah, yang kemudian memberikan suatu apresiasi terhadap Lions Club ini yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya sosial. Nah, itulah perjalanan pada saat kita melakukan bansos, dan alhamdulillah mendapatkan suatu tanggapan yang sangat luar biasa dari para kepala sekolah, karena di era sekarang ini kan anak-anak ini sedang tidak mau ya ketinggalan dari handphone, gadget. Iya. Jadi apa-apa sebentar sudah main handphone, main gadget. Termasuk anak-anak ya tadi ya usia dini, untuk biar dia gampang makannya dikasih handphone, ya kan? Seperti halnya kalau di luar negeri itu ada Grand Canyon. Ya betul. Grand Canyon. Nah, di kita juga ada. Waktu kita melewat menjelang Bengkulu gitu kan. Nah, itu ada namanya Lembah Arau. Lembah Arau itu sangat luar biasa. Ya, tebing tinggi, kita ada di bawah, bahkan kita juga tidur di antara tebing yang tinggi itu. Luar biasa. Iya. Malam kita anggap itu gelap gitu ya, saya pikir udah gelap. Tapi begitu pagi loh, ternyata gelapnya itu kiri kanannya itu kita tebing. Jadi kita di bawah tebing. Tebing. Kita di atas itu tebing semua. Jadi malam kita datang jam 10, jam 11 itu kan gelap tuh. Dan kelihatan bahwa itu tebing. Nah, setelah paginya aja kita dikelilingi sama tebing. Tapi untuk bermalam di situ kan di alam terbuka. Jadi ada teman-teman semua memang sudah siapkan, kamar sudah siapkan. Ya. Tapi seperti saya tadi, kita ingin merasakan ya bagaimana tidurnya.
tidak di kamar ya saya buka tenda di mobil, tidur di mobil. Oh. Di Bukit Tinggi juga begitu. Iya. Orang-orang pada teman-teman pada di hotel sama di kamar, saya ingin merasakan bagaimana nyamannya udara tidur di luar kan itu, di udara dingin. Saya bergelar lagi. Ya itu salah satu. Bukit Tinggi sendiri ya teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana indahnya cuaca, suasananya. Jadi ada jam gadang gitu. Walaupun sekarang bukan gadang lagi tuh. Di antara bangun-bangunannya itu udah kecil aja, udah susah kita nyarinya. Dulu memang gadang kan gitu. Sekarang udah kecil. Tapi ya itu kan salah satu cagar budaya, ikonnya Bukit Tinggi jam gadang. Nah sebelum Bukit Tinggi itu kita dari Padang, lebih menarik. Itu ada namanya Kelok 44. Orang Padang bilang tuh Kelok Ampe-Ampe. Kelok Ampe-Ampe itu saya waktu pernah dinas di Polsek 4 Koto. Ya, nah, itu hampir mungkin seminggu 2 kali tuh lewat itu. Ya, nah bayangkan waktu itu kita pakai mobil yang mungkin ya tahun 2000-an itu kan sudah bagus. Sekarang pakai mobil tua begitu, saya waktu itu membayangkan kuat nggak nih teman-teman naik di Kelompangan. Ya. Salah satunya waktu itu ada teman bilang, wah kalau ini touring bikin sengsara, lebih baik nggak usah lah katanya. Ya pikir, wah iya juga ya, ngapain juga. Tapi sempat keder juga. Iya, sempat juga itu dikasih semacam truk begitu. Mundur nggak nih teman-teman? Ternyata enggak. Padahal dari diantara semua itu mungkin semua belum pernah lewat situ. Kecuali saya, mungkin Pak Endarko, tapi yang lainnya belum pernah. Tapi alhamdulillah itu dari mulai bawah ya, Danau Maninjau ya, itu dari Danau Maninjau itu sangat bagus sekali danaunya di tinggi itu, kemudian naik ke atas ke 44 itu terus ke atas. Itu tidak ada yang trouble satupun mobil kita. Ya, dari rombongan itu 13 kombi itu tidak ada yang trouble. Semua berhasil sampai di atas. Tapi memang persiapannya betul-betul oke. Ya. Berangkat dari perjalanan. Sekali lagi membuktikan bahwa PW Kombi ini dari sisi mesin luar biasa. Oh iya, Ya. dari sisi mesin, jangankan mesinnya. Kalau mesin saya pikir ya tadi sudah ada hal yang kemudian kita anggap punya satu kelebihan, dia tidak menggunakan radiator, tapi dia tidak panas. Padahal kan mesinnya di belakang, ya kan? Kita masih sewaktu-waktu juga yang ada AC-nya kita pakai AC. Bisa kita lakukan, jadi kan bagus ya. Sisi underdeal, spare part juga masih tersedia, tidak terlalu sulit untuk kita dapatkan. Ya. Untuk mobil setua itu. Ya, nah, terus kemudian dari sisi kenyamanan ya boleh dikatakan sangat nyaman. Ya. Kalau bagi saya bawa mobil sendiri dengan jarak begitu jauh, ya, itu sangat nyaman. Jadi ibaratnya kalau saya boleh pinjam istilahnya, mungkin mobil kombi ini di zamannya ini Alphardnya zaman dulu, ya kan? Iya. Tapi kalau saya boleh pilih antara Alphard dengan kombi, kalau kombi ini sehat terus, saya tiap hari mungkin pakai kombi. Hanya terkadang kita takutnya kan takut mogok kan itu. Kalau mogok kan nyusahkan banyak orang, nyusahkan diri sendiri, nyusahkan orang lain, jadi macet segala macam. Nah, dari kesimpulan itu ada hal yang kemudian hubungan yang kalau di kita itu habluminau, berhubungan dengan yang Maha Kuasa itu sangat lebih dekat. Kita sambil menyupir itu, membawa mobil itu sambil berzikir. Ya. Kenapa? Satu, yang perjelas kita berdoa supaya mobil ini nggak mogok. Ya kan? Saya Kita kira berdoa. untuk menghindar dari gangguan makhluk-makhluk Enggak. ternyata. Itu karena kalau sudah mogok itu tadi yang bikin susah kita dan orang lain ya. Berdoa Kita semoga nggak mau, sampai kita berdoa tujuan. itu. Saya bisa bandingkan kalau kita bawa mobil yang baru gitu ya, bawa Camry segala macam, bawa Innova, ya cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kita udah happy lah segala macam, ya kan itu. Tapi kalau naik, ya, katakanlah kita pinjam mobil tua, itu ya itu lebih banyak kita melakukan hubungan dengan yang Maha Kuasa itu. Salah satunya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi satu
daya tarik bagi saya gitu. Kita lanjut Om. Tadi ternyata banyak sekali yang kita bisa petik manfaatnya. Bukan sekedar wisata saja atau berbuat baik terhadap sesama, tetapi secara pribadi, secara religius sangat terasa dalam touring seperti ini. Ya betul. Jadi itu kita lakukan ya, masing-masing pastinya sama lah dengan saya. Kan ada satu prinsip yang sebetulnya tidak boleh ya, dalam kondisi kita tertekan, kemudian kita lebih mendekat, sebenarnya tidak boleh. Dalam kondisi senang kita juga harusnya dekat dengan Tuhan kan, dekat dengan apa itu. Nah, tapi kita semua yakin lah dalam kondisi terpepet itu, nah itu kan kita pastinya memohon meminta kepada Yang Maha Kuasa, dan Allah itu pasti akan kabulkan karena kita minta. Pada saat-saat jam-jam sembahyang, sholat, kita berhenti sembahyang, kemudian baru kita makan, itu kita lakukan. Ya, tidak juga menjadi satu halangan, kita tidak melakukan perintah yang berkuasa. Tetap kita lakukan jam sholat, kita berhenti, kita sholat. Nah, ini juga menjadi suatu ciri khas bagi kita PTC dalam melaksanakan kegiatan touring. Banyak hal yang kita justru mendapatkan dari. Nah, ke depan ini kira-kira rencana touring mana gitu? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan touring, saya anggap ini touring yang bagi saya adalah bukan terjauh ya. Ya sementara ini terjauh ya, karena dengan jumlah waktu 9 hari ya kan, 8 malam 9 hari, kemudian dengan kota yang kita tuju juga sangat banyak ya, dari mulai kita berangkat dari Jakarta sini, kemudian ke Lampung, kemudian ke Bengkulu ya, Bengkulu terus kemudian kita naik ke Padang kemudian Bukit Tinggi kita Pekanbaru. Kan dari Pekanbaru kemudian yang grup kedua itu belok ke kiri arah atas ke Medan sampai ke Aceh, baru nanti kembali Aceh, Medan, kemudian Pekanbaru, kembali lagi ke jalur kita yaitu ke Jambi, kemudian Palembang, kemudian sampai di Lampung. Nah, ini adalah memang luar biasa. Nanti ada 9 juga kota yang kita lalui di Sumatera ini. Itulah salah satu kesan kita yang menarik, dan di tempat kota-kota yang kita singgahi ada memang ikon-ikon yang menonjol di kota itu. Seperti di Palembang kan kita melihat ada jembatan Ampera, nah, kita foto. Seperti tadi di Bukit Tinggi ada jam gadang kan gitu. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin perlu kita sampaikan. Tidak perlu harus jauh-jauh ke luar negeri ya, untuk melihat suasana rekreasi. Di kita sendiri masih banyak ya, daerah-daerah yang bagus, yang luar biasa yang mungkin belum kita lihat gitu. Itu baru dari sudut yang mungkin sudah terkenal. Tapi di sisi lain misalnya contoh seperti tadi itu Lembah Harau, itu belum banyak tahu. Iya, belum banyak tahu. Saya sendiri juga baru tahu. Kayak begini hebat. Kalau 4 itu juga mungkin banyak orang dengar aja kalau 4. Coba suruh dia ke sana ya, kemudian menikmati. Mungkin bukan menikmati itu. Kalau saya lihat juga ada yang kemudian meningkatkan satu daya adrenalin. Kalau adrenalinnya lemah bisa aja deh. Gua tidur aja dan gitu kan gitu. Wah, udah. Ya, itu salah satu yang memang luar biasa. Nah, mungkin kepada pemerintah sendiri memang perlu ada semacam pengelolaan yang lebih bagus lagi. Bisa ditingkatkan mungkin dengan di situ menggunakan
itu layang itu, para layang, gantole kan gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk, karena bawahnya itu lihat Danau Maninjau. Jadi dari atas kita bisa melihat Danau Maninjau di bawah. Itulah salah satu mungkin kenikmatan kita touring ke daerah wisata. Nah, ke depan memang harapan kita untuk PPC ini yang selama ini tadi saya katakan di awal bahwa PPC adalah organisasi komunitas mobil tua khususnya untuk VW Kombi, itu yang berdiri sejak tahun 81, jadi sudah termasuk organisasi yang tua. Nah, tapi dengan simbol logo yang luar biasa waktu itu pendirinya, sempat saya tanya kenapa itu gambar kombinya kok kombi mau terbang gitu kan. Apa artinya? Nah, jadi kemudian ini menandakan kita nih mau ugal-ugalan. Sedangkan kombi kan biasa saja dong. Oh ternyata ini harus kita maknai dengan satu semangat. Wah. Jadi walaupun memang dia kombi mobil tua, tapi dia semangatnya luar biasa. Masih bisa dia nanjak. Bukan dari terus kemudian. Jadi terbukti. Gambar ini, gambar kombi yang sedang dia bannya di atas, itu menandakan bahwa dia punya suatu semangat yang luar biasa. Siapapun yang mengendarai, siapapun pemiliknya, semangat yang itu tandanya sebagai simbol daripada logonya PPC. Itu kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa selain tadi yang sudah kita selama ini lakukan dan sudah hebat, agar lebih hebat lagi, setiap kita melakukan touring, kita ada berikan bantuan sosial, kepedulian kita kepada masyarakat. Mudahnya saya pikir begini, begitu kita kumpul satu tempat, kemudian ada melihat sesuatu yang harus kita bantu, udah kita saweran. Jadi saweran spontan aja. Nah, baru kita berikan kepada yang membutuhkan. Itu kalau kita tidak rencanakan. Itu harus. Walaupun kita tidak rencanakan, tapi kita bisa melakukan. Enggak harus banyak, harus besar, tapi peduli. Bukti peduli itu. Ya. Nah, kalau kita merencanakan seperti yang kita lakukan pada touring 2021 ini, kita bekerja sama Lions Club. Ya. Nah, saya kesempatan ini juga ucapkan terima kasih kepada Lions Club yang sudah bersama dengan kita untuk berbagi melaksanakan kegiatan bantuan sosial kepada anak-anak pelajar di Bukit Tinggi dan di Padang, juga kepada Komponas yang sudah mengarrange ini, kolaborasi dan sinergi dengan kita sebagai komunitas mobil tua, itu mobil VW Kombi. Nah, ini tentunya akan kita terus tingkatkan sesuai dengan arahannya Pak Rusman tadi. Dia mantan Polri yang sudah bukan sepuh ya, yang sudah berusia itu, tapi semangatnya luar biasa. Dan saya salut beliau, tidak ada membedakan beliau itu mantan pejabat tinggi dengan kita, ya. Kita candain, dia juga ketawa-ketawa. Nah, beliau nyandain juga kepada kita. Bersamanya di situ justru. Itu yang kita menjadi akhirnya rasanya tidak ingin pisah lagi dari PPC. Ini menarik sekali, tapi karena kita dibatasi waktu. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah membagi pengalamannya, baik sebagai pemilik VW klasik maupun touring yang kemarin dilaksanakan. Jadi saya kira ini akan menjadi inspirasi bukan hanya masyarakat, tapi bahkan komunitas otomotif. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Budi Hartanto Iskandar sebagai Ketua Umum PPC. Nah, seringkali disalahartikan bahwa konvoy atau komunitas otomotif ini banyak masih salah sangka bahwa itu salah satu bentuk memamerkan kepunyaan. Tapi sebenarnya bukan itu.
Nah, ini bukan salah masyarakat juga, tapi artinya memang harus diberi penjelasan. Nah, seperti kita dengarkan tadi, bahwa dalam touring ini banyak sekali yang bisa kita petik. Misalnya mulai dari wisata yang bisa kita promosikan yang selama ini tidak pernah terlihat.